Saya di Indonesia, itu yang saya ambil pelajaran. Kita orang Indonesia selalu harus dunia. Tidak ada akhirat sendiri. Dunia dan mau kaya di dunia kaya, selamat di dunia selamat. Jadi dunia itu harus dibawa. Kalau udah bahasanya akhirat, pasti orang bertanya, terus dunia kita gimana? Makanya begitu saya membaca sukses dunia akhirat, wah ini Indonesia ini. Bahkan hampir setiap ibadah kita pasti yang dikejar dunia. Saya sudah dakwah sebelum di Indonesia, di mana-mana. Tapi baru pertama kali pas saya di Indonesia diminta amalan, gimana supaya dapat amalan mudah kerja, dapat amalan mudah urusan, dapat amalan lancar rezeki, dapat amalan. Jadi ujung-ujungnya semua untuk urus dunia. Makanya saya buatkan satu buku. Habis saya sudah fahami dan belajari karakter orang Indonesia. Orang Indonesia dah mau yang ribet-ribet, mau yang mudah, yang enak dan masuk surga. Betul? Makanya saya buatkan satu buku, 20 amalan mudah tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam 5. Salat berapa waktu? 5 atau 4? Yakin 5. Soalnya benar tak salat subuh? Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, ya Allah kenapa saya diuji? Faham tak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian, dia berkata, ya Allah kenapa saya lulus ujian? Tak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung. Berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah. Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin Anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh.
tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikahnya baik. Hakikahnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar. Ternyata takdir itu baik bagi kita. Saya kasih contoh. Melalui cerita. Saya buatkan satu cerita, ingin memberikan pesan kepada orang muslim, orang beriman, betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir. Ada seorang berdoa, dan saya yakin anda semua berdoa. Setiap berkesempatan, setiap salat, setiap sujud atau tahajud, duha, pasti anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat yang belum terkabul, belum tercapai. Bertemu orang salih, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan, semoga lancar urusan saya, semoga dapat jodoh, semoga insya Allah dapat keturunan, semoga hasil dan rezeki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik, karena ada pesan hikmah yang kita bisa ambil. Orang ini berdoa tapi tidak melebihi selain doa meminta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya, tidak ada yang lain. Setiap salat, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tahajud, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, tidak ada yang lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan